Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayahnya. Saudara-saudaraku, kembali lagi kita untuk mengkaji kitab Mukhtarul Ahadis, yaitu hadis harian kita, one day one hadis. Kali ini kita akan membahas tentang bencana ilmu. Saudara-saudaraku, memang ilmu ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita tuntut, sehingga Rasulullah bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin maupun muslimat, yang laki-laki maupun perempuan. Kita sebagai hamba Allah ini adalah wajib untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm dari minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu dari kita sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Itu artinya bahwa menuntut ilmu itu tidak memiliki batas. Menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Harus kecil sampai remaja, sampai dewasa dan sebagainya. Tapi baru lahir sampai kita meninggal dunia, itulah ilmu. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu yang wajib dituntut itu adalah minimal ilmu ad-dururi, yaitu ilmu dasar-dasar keagamaan, di mana kita diajarkan bagaimana ibadah-ibadah mahdhah kita benarnya, rukun syaratnya kita harus tahu ilmunya, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu berwudu, yang dasar-dasar. Maka ini adalah yang wajib dituntut oleh kaum muslimin muslimat, baru dibarengi dengan ilmu pemahaman yang lainnya. Saudara-saudara, tapi dibalik semua itu ternyata ketika kita diwajibkan menuntut ilmu dengan kemanfaatan ilmu itu, ternyata ada dururah, ada bahayanya, ada mudaratnya, ada bahaya ilmu. Nah, ini yang kita akan bahas sedikit di dalam Mukhtarul Ahadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afatul ilmi an-nisyanu wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghairi ahlihi." Rawahu Ibnu Abi Shaybah. Dalam hadis ini artinya adalah bencana ilmu adalah lupa dan menyia-nyiakannya bila engkau membicarakannya dengan orang-orang yang bukan ahlinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah. Saudara-saudaraku, ada pepatah yang mengatakan mencari ilmu itu sama dengan berburu. Maksudnya dalam menuntut ilmu sehingga dapat menguasainya. Yang bersangkutan itu harus menempuh beberapa fase. Artinya dalam menuntut ilmu itu kita tidak langsung dapat ilmunya, kita tidak langsung langsung masuk di kepala kita, tetapi ada fase, ada proses-prosesnya. Kalau kita analogikan begini, diumpamakan misalnya seperti kita berburu burung. Kalau kita ingin berhasil mendapatkannya tanpa menciderainya, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah pertama, menangkapnya dengan baik. Yang dengan demikian jelaslah bahwa kita harus membawa pancingan, membawa pukat burung itu supaya bisa menangkapnya dengan baik tanpa menciderainya. Lalu ada tahap kedua, proses kedua itu. Baru setelah kita mendapatkan burung itu, kita masukkan ke dalam sangkarnya. Kenapa? Supaya tidak lepas terbang ke sana kemari. Baru berikutnya, ketika kita sudah masukkan dalam sangkar,
maka kita beri makan, kita rawat dia dengan baik, kemudian kita berikan makan makanan yang bergizi sehingga dia sehat, berbunyinya juga bagus, menghasilkan suara yang indah. Ya, baru proses berikutnya ketika suara-suara itu indah, ketika burung itu sehat dan sebagainya, kita mau mengovernya kepada orang lain, kepada orang yang menginginkan burung itu, maka kita harus pilih orang yang suka dengan burung itu. Tentu itu adalah penggemarnya. Maka begitu kita berikan burung itu, maka yang kita pilih adalah penggemar burung yang menggemari. Jangan kita berikan kepada orang yang tidak gemar. Kalau orang yang tidak gemar kita berikan, maka nanti burung itu disia-siakan, tidak dirawat dengan baik, maka matilah dia. Maka begitulah ilmu. Ilmu itu ada prosesnya untuk kita mendapatkannya. Kita ngaji, kita cari guru, terus menerus ngaji, cari guru, ngaji, berguru, terus menerus, maka lambat laun kita akan mendapatkan ilmu itu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, maka menyampaikan ilmu itu pun harus kita sampaikan kepada orang yang butuh dengan ilmu itu, yang gemar untuk menerima ilmu, sehingga tidak salah dalam memahami apa yang kita sampaikan, supaya ilmu itu tidak sia-sia untuk kita sampaikan. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah ilmu itu ternyata disampaikan kepada orang-orang yang memang gemar dalam menuntut ilmu, yang memang ahlinya. Jangan kita berikan ilmu itu kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga nanti bisa menjadi ilmu itu menjadi bahaya untuk kita. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu semangat untuk menuntut ilmu, untuk kita amalkan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu itu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.